Aku Rindi, orang biasa yang ingin bercerita. Kali ini aku akan bercerita mengenai kejadian horor yang aku alami. Ketika menginjak usia yang ke-8 tahun, ayah membeli rumah yang tepatnya berhadapan dengan rumah bibi. Dengan membeli rumah tersebut, akhirnya ayah tidak lagi merepotkan nenek. Namun, rumah yang beralaskan papan kayu dan berdinding bilik dari anyaman bambu ini terlihat tua dan termakan usia. Hal itu tidak mengurangi kenyamanan untuk aku dan keluargaku tempati. Selang beberapa hari setelah pindah ke rumah itu, tidak ada hal yang aneh dan janggal. Semua terasa baik-baik saja. Bahkan, ayah mulai pergi ke kota untuk bekerja. Akan tetapi, setelah lama tinggal di rumah baru ini, sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Seperti suasana rumah yang kadang berganti menjadi seram, mulai dari ada yang memperhatikan dari kejauhan, atau terkadang adanya suara aneh yang sering kali terdengar. Tepat pada suatu malam, aku mengalami kejadian yang sangat aneh yang mengubah persepsiku waktu itu mengenai makhluk halus yang sering dikenal dengan hantu. Pada awalnya, aku tidak percaya dengan adanya hantu. Namun, setelah aku melihat dan mengalaminya sendiri, aku menjadi yakin bahwa hantu itu memang benar-benar ada. Pukul 9 malam, ketika aku dan kakakku menonton TV, ibu berkata, "Kak, Dek, udah malam, ayo tidur, besok kan sekolah." Ucapnya dengan wajah penuh makna. "Ya ibu," ucap kami berdua sambil menuju kamar. Di kasur dengan kelambu pink itu, kami mulai berbaring. Dan tak lama, ibu dan kakakku sudah tertidur lelap. Hembusan angin dari lubang-lubang bilik mulai menerpa tubuh, yang membuatku terus bermain dengan selimut agar tubuh ini tidak kedinginan. Kulihat jam, ternyata sudah menunjukkan tengah malam. Sudah tidak ada aktivitas orang pun
di luar yang mengobrol dan bermain. Malam ini suasananya sangat berbeda. Mataku belum terpejam juga. Entah kenapa. Suara binatang malam mulai terdengar dari kejauhan. Dan suara jam dinding bergema, membuat suasana semakin mencekam. Aku terus memejamkan mata, tapi hasilnya nihil karena aku masih terbangun juga. Tiba-tiba, di tengah malam itu, aku mendengar sesuatu yang aneh. Seperti ada orang-orang yang sedang melompat-lompat di tengah rumah. Padahal tidak ada siapa-siapa lagi di dalam rumah selain aku, kakak, dan ibu. Pikiranku mulai tidak karuhan. Mencoba memfilter suara apa malam-malam begini. Jantungku pada malam itu mulai berdegup sangat kencang. Dan keringat dingin mulai membasahi tubuh. Suara lompatan itu terdengar semakin jelas di tengah rumahku. Aku berusaha mengabaikan suara itu, tapi tetap tidak bisa. Aku juga mulai mencoba membangunkan ibu. Ibu, bangun bu. Aku dengar suara lompat. Bu, ibu, bangun. Tapi ibu tidak bangun-bangun juga. Aku pun beralih membangunkan kakakku. Ternyata sama saja tidak bisa dibangunkan. Dalam hatiku berkata dengan wajah yang pucat, kenapa di waktu seperti ini tidak ada orang yang bangun? Akhirnya, aku mulai memberanikan diri untuk mengintip suara lompatan yang tak kunjung berhenti itu. Di bilik kamar yang memiliki lubang yang cukup besar. Perlahan, aku mulai mendekati bilik itu. Tapi semakin tubuhku mendekat, suara itu semakin keras. Seolah-olah suara itu akan menuju ke kamar. Ketika sampai di lubang bilik itu, tanganku mulai bergetar ketika menyentuh bilik itu. Aku mulai melihat ke lubang bilik itu dengan jantung tak karuhan dan baru saja terlihat sekilas ada yang berwarna putih di kegelapan ruang tengah itu. Seketika itu pula aku langsung segera kembali lagi ke kasur dengan kondisi tak karuhan dan bersembunyi di dalam selimut sambil menutupi telinga. Meskipun sekilas aku yakin bahwa yang aku lihat itu adalah sesosok pocong. Aku terus menutupi telingaku sambil bersembunyi di punggung ibu, menggunakan selimut, berharap suara itu tidak terdengar lagi.
Meskipun telingaku sudah ditutup, suara itu terus terdengar. Dan tak lama kemudian, aku pun tertidur tanpa sadar. Keesokan harinya, aku bercerita kepada kakakku mengenai kejadian semalam yang aku alami. Tapi kakakku tidak percaya mengenai ceritaku dan menganggap aku cuma mimpi. Setelah kejadian malam itu, aku menjadi orang yang penakut, yang kemana-mana harus diantar. Tak hanya kejadian itu yang membuatku merinding. Ada kejadian aneh lainnya, yaitu ketika aku disuruh ibu untuk menutupi tirai jendela di waktu maghrib, aku melihat ada sesosok pocong di rumah bibi, sedang bersender di dalam rumah dekat jendela yang membelakangiku, seolah-olah sedang menonton televisi. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin itu paman. Tapi aku lihat baik-baik, tidak mungkin paman kepalanya ditutupi kain putih dan ada ikatan di atasnya. Aku pun segera menutup jendela rumahku karena tidak ingin terlalu lama melihatnya. Di waktu berikutnya, aku pun mulai bertanya kepada temanku yang masih bertetangga denganku mengenai rumah ini. Naj, aku pernah dengar suara aneh loh di rumahku malam-malam, ucapku. Wah, benerin, ucap temanku Najwa dengan kaget. Memang sih, rumah-rumah deket sini memang kadang ada penampakan karena dekat dengan sungai kecil dan kuburan. Apalagi rumah kamu, Rin. Katanya yang paling seram. Karena orang yang sebelumnya tinggal di rumah itu sering memiliki kejadian janggal seperti melihat wujud yang menyerupai seseorang atau hantu, mendengar suara aneh, dan masih banyak lagi. Orang tuaku juga pernah lihat ada anak kecil lari di rumahku, dan ibu menyangka aku yang berlari. Tapi setelah dicek, gak ada orang, ucap Najwa dengan muka serius. Tapi aku harus bersyukur karena aku hanya sekilas melihat hal seperti itu. Tidak terlalu parah gangguannya, mungkin mau kenal saja. Setelah kejadian di rumah itu, untungnya aku tidak merasakan hal yang aneh lagi di rumah. Tapi menginjak kelas 4 SD, yaitu ketika usiaku 10 tahun, aku melihat hal yang aneh lagi. Dan kali ini bersama teman-temanku dan guruku di sekolah. Hari itu masih jam pelajaran. Tampak di kelas semua murid memperhatikan guru yang sedang menerangkan.
Kondisi saat itu aman-aman saja. Tidak ada hal yang janggal dan aneh. Tapi tiba-tiba ketika di pertengahan pembelajaran, guruku berteriak sangat kencang, "Hei!" sampai berlari. Beberapa murid termasuk aku langsung terkejut karena melihat ada sesosok hitam tinggi yang berlari kemudian melompat dengan cepat. Ketika di luar, guru dan murid-murid yang melihatnya juga tidak menemukan siapa-siapa. Lalu terbesit pertanyaan pada kami semua. Apakah sosok itu? Apakah ada hantu di siang bolong ini? Setelah kejadian itu, kelas pun menjadi tidak kondusif karena banyak anak yang menduga-duga mengenai sosok itu dan bercerita ke kelas lain mengenai apa yang mereka alami. Sampai ku mendengar cerita seram mengenai sekolah ini dari temanku. Konon katanya sekolah ini bekas kuburan yang pada saat itu kuburan tersebut dipindah-pindahkan karena sekolah ini akan dibangun. Tapi setelah dibangun, tak lama pun orang yang tinggal di dekat sekolah kadang melihat penampakan, terutama dekat pohon beringin di depan sekolah itu. Pernah katanya ada bapak-bapak yang lagi melakukan ronda melihat kepala yang terselip di pohon beringin itu. Dan ketika dilihat lagi, sudah tidak ada. Cerita itu sangat seram, membuat teman-teman dan aku langsung ketakutan. Untungnya ini kali pertamaku melihat hal aneh di sekolah. Dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Itu saja cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.